Hai, selamat malam semuanya. Selamat kembali bergabung lagi tentunya di live Instagram Investasiku for better tomorrow. Ya. Em, ke- Hari ini tentunya kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu komunitas yang telah bergabung dengan Investasiku sesuai dengan flyer-flyer yang sudah tersebar gitu kan. Kira-kira kalian dari wilayah mana aja nih? Kalian boleh komen di bawah. Dan buat kalian yang juga mau punya pertanyaan, boleh taruh segala macam jenis pertanyaannya di kolom Q&A box yang ada di bawah. Kira-kira siapa sih yang kangen sama live IG bincang-bincang berfaedah dan berbobot kita seperti biasanya? Nah, senang sekali rasanya aku bisa kembali lagi setelah vakum kurang lebih selama 2-3 minggu ya. Kembali lagi malam ini tentunya bersama salah satu komunitas yang sudah cukup lama berkecimpung dan bekerja sama, bahkan bisa dibilang ini adalah komunitas yang paling tua gitu ya di investasiku, bukan di dunia saham. Nah ini aku langsung aja invite orangnya, apakah sudah ada? Oh belum ada. Nggak apa-apa. Nah kalau misalnya sekali lagi aku ingatkan, kalau misalnya kalian punya pertanyaan boleh ditaruh di kolom Q&A box gitu ya, Q&A box. Nah aku chat dulu orangnya. Oke. Boleh taruh di kolom Q&A box, nanti siapapun itu pasti akan aku bacain pertanyaannya. Nah, ini udah ada pertama. Emang cuma satu malam ini. Siap dulu. Oke, sambil menunggu. Nah, baru dibahas. Mau bilang sambil menunggu. Hai, Halo, selamat malam, Bapak Rio. dipanggil Bang aja. Oke, Ya, panggil Kak lah ya, seperti biasa gitu kan. ya seperti biasa dipanggil. Oke. Nah, ini kakak dari mana nih? Kalau dulu kita live kakak dari masih di Jakarta nggak sih? Iya, Ya kan? sebelumnya Sekarang masih di Jakarta. Sekarang sekarang kebetulan sudah sudah dinas ya, dinasnya saya di Kalimantan Timur gitu. Kalimantan Timur. Tugas Berarti sekarang negara. di kosan dong ya? Kosan lah ya? Atau Ya. udah jangan-jangan pindah langsung beli rumah gitu? Kayak gampang lah, ketutup sama cuan 1 bulan. Enggak? Oh, nggak beli rumah. Sudah ada Kirain. ruangannya. Oh, dikasih. Oh, difasilitasi. Puji Tuhan, Gretong ya. Iya, Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman yang baru bergabung di sini, ini adalah sebut aja kali ya langsung. Kalau dulu kita kenalan-kenalan karena udah pernah live, langsung aja sebut ini adalah founder dari Morphus. Dan tentu saja Morphus adalah salah satu komunitas saham yang bekerja sama dengan Investasiku. Masih setia ya, jadi dari Februari sampai Agustus, 6 bulan gitu kan. 6 bulan kita bersua kembali, masih setia Morphus, masih bersama Investasiku. Oke, langsung aja dari nih Januari. pertanyaannya. Oh iya, malah dari Januari akhir. Ya, Januari akhir-akhir lah ya. Oke. Oke. Nah, buat teman-teman di sini udah ada sekitar 60 orang lebih. Wow, malam ini ramai, cukup ramai. Kalau punya pertanyaan, langsung ditaruh di kolom Q&A box yang ada di bawah, jangan di kolom komentar. Nanti akunya nggak kelihatan. Kira-kira ada ilmu apa yang mau di-sharing hari ini, bonus apa, bahkan stock pick apa, kira-kira buat di-tradingin besok. Standby sampai akhir. Oke. Kita langsung aja nih. Pertama, kan sesuai dengan judulnya, analisa bid offer gitu ya. Boleh deh dijelasin lagi nih, mungkin ada yang newbie, bid offer itu sebenarnya apa sih gitu. Ya, jadi sebenarnya dalam kita trading sendiri ya, bid offer itu sangat penting ya. Ya, simpelnya ketika harga naik, kenapa harga naik ya? Ketika adanya permintaan lebih besar daripada penawaran. Ya, itulah yang namanya bid dan offer ya, permintaan dan juga penawaran. Makanya kalau dari saya sendiri itu analisa yang cukup sering saya pakai ya sejauh ini ya, sejauh ini. Dan itu juga analisa yang memang benar-benar paling menjebak sejauh ini gitu ya, karena Oh, mekanismenya ya di bid offer itu ternyata banyak banget jebakan yang kita itu diplesetkan di sana gitu ya. Misalnya nih ya, ketika sahamnya rame ya, ketika sahamnya rame berarti harganya naik dong gitu ya. Ternyata ramenya itu disengaja ataupun ramenya hmm. dibuat-buat gitu ya. Oh, Makanya pura-pura. bid offer sendiri ini bahkan ada nih yang nanya ke saya, bid offer sendiri hanya untuk scalping dia bilang gitu ya. Sejauh ini bahkan saya udah mencoba ya, nggak cuma untuk scalping gitu ya, bahkan untuk swing juga kepake ya, Oke. bahkan untuk swing juga kepake ya sejauh ini ya. Kebetulan saya mendapat
mendapatkan metode baru ya yang bisa cocok nih untuk swing juga gitu. Jadi nggak Wes. cuman dari segi kita yang scalping gitu ya. Nah, ini ilmu yang pengen saya sharingkan gitu ya. Dan juga sebelumnya udah saya sharing juga ke teman-teman ya alumni ya sama yang dekat sama saya ya. Alhamdulillah sejauh ini mereka merasakan cuan seperti itu. Oke, berarti aku kurang deket ya. Soalnya aku aja belum tahu teman-teman hasilnya apa. Oke, tenang. Nanti akan di-spill untuk semua termasuk aku malam ini. Oke, ini baru mulai udah ada yang minta rekom. Ntar dulu, dengerin dulu sayang tekniknya. Jangan minta submit terus. Biar bisa sendiri. Oke. Nah, emangnya kalau menurut Karyo sendiri nih, kan selama ini dibilang salah satu faktor yang paling sering dipakai itu adalah ngelihat bid and offer gitu kan. Berarti kalau dibilang dari skala 0 sampai 10, skala penting pakai bid offer tuh bisa dibilang 10 mungkin ya dalam scalping setiap harinya. Ya, kalau ditanya seberapa penting ya, menurut saya bahkan sejauh ini penting banget ya. Bahkan kalau menurut saya itu bid offer itu harus kita salah satu faktor analisa yang kita itu harus tambahin ya. Dibarengin misalnya kalau saya ya, karena sekarang kalau kode brokernya itu ditutup ya, saya itu paling cuma hanya ada dua, bid offer dan juga teknikal ya. Itu yang saya gabungin ya. Nah, tapi saya bisa hubungkan ya. Saya bisa hubungkan kenapa itu teknikalnya menarik dan juga bid offernya menarik. Misalnya nih ya, ketika di teknikal sendiri ada yang namanya false break ya. Nah, false breaknya ini nih, itu bisa sejauh ini ya, bisa diantisipasi ternyata, bisa diantisipasi ya. Ataupun bisa kita yakin kalau ini ngebreak dari bid offer ya. Jadi teman-teman kalau memang ngerti bid offer ya, sejauh ini, sejauh dari pengalaman saya itu luar biasa banget ya, luar biasa banget pentingnya ya, pentingnya. Jadi enggak cuman dari teknikal aja ya, enggak cuman bandarmologi aja, bid offer pun sejauh ini menurut saya sangat penting. Oke, bisa dibilang berarti salah satu kunci utamanya selama ini Karyo masih bisa berjuang bertahan di pasar saham tuh karena ada bid offer ini ya. Jadi gawat banget kalau tiba-tiba bursa malah memutuskan menutup lagi bid offernya. Kalau itu udah nggak tahu lagi sudah. Udah bingung lagi tuh tekniknya gimana. Banyak banget yang ditutup. Tinggal pakai ini aja, harus butuh indera keenam. Oke. Nah, ini udah ada yang bahas gitu ya. Sebenarnya kalau tadi kita bahas bid offer, pasti kan banyak tuh yang bilang, aduh ini fake bid nih, ini palsu nih taruhnya. Ini tuh cuman asal doang nih, pasti nggak beda 1 detik, ambles semua tiba-tiba dari 100.000 tinggal sisa 10.000 gitu kan. Nah, menurut Karyo sendiri, selama ini Karyo tuh bisa ngebedain the fake bid sama fake over tuh gimana sih? Nah, simpelnya begini teman-teman, ketika yang namanya fake bid ya, fake bid itu kenapa fake bid itu terjadi ya? Fake bid itu terjadi karena sengaja dibuat. Secara teorinya ya, harga naik karena permintaan lebih besar daripada penawaran. Secara teorinya ya, misalnya ya, teman-teman bisnisnya rumah makan ya, kita bisa tahu nih rumah makan itu enak dari mana ya, dari seberapa banyak sih orang di rumah makan itu. Ketika di rumah makan itu ternyata banyak orang, berarti ini enak ya. Tapi orang yang di dalam itu teman-teman itu bisa dibuat-buat ya, kita kan nggak tahu ya, ternyata itu keluarganya ya, ternyata itu nanti temannya gitu ya. Betul. Yang sengaja dibuat-buat ya, seakan-akan itu menarik. Sama juga seperti di saham teman-teman ya, bid itu bisa dibikin secara palsu ya, supaya apa? Supaya harganya kelihatan menarik ya, padahal ya itu hanya buatan dari orang-orang tertentu ya, ataupun yang bisa dibilang oleh bandarnya ya, untuk memancing retail ya, untuk memancing retail. Jadi biasanya teman-teman, ketika kita melihat fake bid ya, fake bid itu yang identik dengan yang namanya bid yang dia cukup gede ya. Saya ambil contoh aja langsung. Hari ini. Nah, ini ya. Karyo ini ada yang kasih masukan nih, sembari Karyo mempersiapkan, ada dari 22 Januari, bahasanya disederhanakan dong Kak, jangan ngejelimet gitu katanya. Bener-bener harus karena bahasa anak SD nih kita kayaknya malam ini. Ya, karena mungkin posisinya ini pembahasan yang cukup agak dalam, cuma nggak apa-apa ya, kita pelan-pelan. Misalnya nih ya teman-teman ya, hari ini ya, ini adalah contoh salah satu fake bid ya. Kalau saya lihat, ini kelihatan nggak? Kepotong atasnya. Kepotong ya. Ya itu tuh, nah itu. Gini. Nah. Kepotong. Dikit lagi. Begini.
Nah, boleh. Nah, jadi sorry. Nah, jadi di 159 ini jelas ya, ini jelas sebagai fake bid ya. Pertanyaannya, ketika fake bid ini terjadi ya dalam satu saham, apakah saham itu menarik gitu ya? Bahkan menurut saya ini jelas nggak menarik ya. Ini bahkan kalau menurut saya ini besok akan dibanting ya. Ini bisa dibilang eh, bandarnya sengaja ya, sengaja untuk memasang bid ini seakan-akan bid super tebal ya. Kalau misalnya Sorry, bahasa kerennya ya. Karyo. Karyo, ini banyak nih Ah, yang bilang buram dan kurang jelas gitu. Mungkin bisa di-mention sahamnya apa biar teman-teman di rumah juga buka oke. sendiri nih bid offernya. Ya, jadi sahamnya ini saya mention ya, tapi tetap Heeh. ya teman-teman ya. Ini Iya, kita ini bukan ini kita disclaimer ya. ya, bukan rekomendasi beli ya. Ah, 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 ah. Iya, coba nih di-mention sahamnya biar teman-teman juga bisa lihat karena buram nih kalau di sini. Ya, ini nih. Ini udah Oh, udah oke. udah kelihatan ya. Oke, udah. Itu Oke. ya bisa diintip ya Nah, tadi sahamnya. nah inilah contoh sahamnya teman-teman ya. Mm-mm. eh Misalnya ini ya, di harga 159 nih ya, di Mm-mm. harga 159. Ada yang namanya fake bid ya, kelihatan banget ya. Mm-mm. Bidnya itu bahkan itu Besar cuman sekali. puluhan yang di bawahnya itu tiba-tiba dia mendominasi ya. Ini yang dinamakan fake bid. Nah, fake bidnya ini benar-benar bisa dikonfirmasi ya, benar-benar dikonfirmasi dengan apa? Dengan nggak ada satupun fake offer. Kalau tadi itu ada fake offer teman-teman, masuk ataupun misalnya ada ganjelan yang benar-benar dominan, ganjelan itu yang minimal ratusan ribu lah. Kalau Oke. ganjelannya itu ada ratusan ribu lagi seperti ini, itu masih menarik. Tapi kalau cuman fake bid aja ya, dengan catatan fake bid aja ya, itu Mm-mm. nggak menarik ya. Oke. Jadi teman-teman kalau perhatikan ya, kalau sahamnya cuman sebatas fake bid aja ya, tidak ada yang namanya fake offer itu tidak menarik, jelas Oke. ya. Karena apa? Karena itu sengaja mereka itu seakan-akan menarik ya. Tapi teman-teman harus tahu nih ya, kalau Bentar, kalau dari Kak. saya sendiri, Ini ada yang masih bilangnya nggak kelihatan buram. Mungkin aku bantu kali ya dari sini nih. Teman-teman bisa lihat ya di sini ada harganya yang warna hijau di RTI. Terus di sini kalau misalnya pun angkanya nggak kelihatan, teman-teman bisa lihat digitnya beda sendiri nih. Yang ini ada 6 digit, sisanya 5 digit, gitu kan? Nggak penting sih angkanya berapa, yang penting kan kelihatan nih 5 digit, ini 6 digit. Nih, ya kan? Nah, ya, berarti yang ini udah pasti fake bid. Bisa dikatakan fake bid gitu ya, Karyo ya? ya benar. Oke. Jadi ketika ada fake bid teman-teman, aku biasanya ketika ini ya, ketika lagi ada fake bid ini biasanya apalagi ketika marketnya udah closing itu dihindarin. Ya, tapi yang saya itu apresiasi ataupun yang saya itu masih lirik lagi ketika ada fake bid, ada fake offer. Nah, fake Mm-mm. offer ini yang menurut saya menarik ya. Kenapa? Fake offer ya. Ketika dia melakukan fake offer ya, ketika dia melakukan fake offer berarti dia punya barang. Kalau dia Mm-mm. fake bid itu ibaratkan cuman Belum pamer punya. duit ya. Namanya juga iya, cuman pamer duit ya. Aku punya duit segini nih. Nah, itu bisa dicabut loh. Ya, itu bisa dicabut Mm-mm. kapanpun. Nah, ketika dia bikin fake offer, ya itu dia punya barang ya. Posisinya dia punya barang dulu baru bisa bikin fake offer. Mm-mm. Ya. Nah, jadi ketika cuman fake bid aja itu cuman pamer duit. Tapi kalau memang ada fake offernya, ya fake offernya, nah itu baru yang menarik. Ya, itu baru menarik. Berarti dia benar-benar punya barang banyak. Mm-mm. Ya, Oke. benar-benar punya barang banyak. Meskipun Ya, kita jadi nggak tahu nih udah di teman-teman, harganya udah dari 50 kah iya, mungkin. Tapi yang pasti dia punya mm-mm. barang. Ya, ini banyak yang nanya nih ya di kolom komentar katanya saham apa. Ini contohnya untuk hari ini ya. Hari ini itu contohnya ada di MTWI ya, Hmm. MTWI. Jadi ini yang menurut saya teman-teman hindarin ya ketika ada fake bid yang begini. Apalagi ya. Biasanya kita bisa lihat dari ini juga nih. Sorry. Ini totalnya ya yang saya apain ini nih. Ini total Total dari belum nggak kelihatan nggak? bidnya. Kurang kurang geser dikit lagi. Ah, Nah, oh ini oke, total total dari bid dan offer. ini total dari bidnya, ini total dari offernya, seperti itu. Ya. Oke. Jadi Bedanya kalau jauh. total dari ya, kalau total dari bidnya itu terlalu kalau total dari bidnya itu terlalu signifikan, ya, itu yang teman-teman harus hindarin. Apalagi itu lebih dari 5 kali, bahkan kalau tiga kali ke atas biasanya saya hindarin, karena itu jelas-jelas fake bid. Ya, totalnya ya, Hmm. seperti itu.
Oke. Nah, ini sekalian aja nih ya, ada yang nanya dari Tri Setiadi. Kalau cuman hanya ada fake over tanpa fake bid, masih menarik atau enggak ya? Oke, Kebalikannya nih. eh, langsung aja ke contohnya aja. Saya punya contohnya yang Boleh, hari boleh, ini ya. boleh. Hari ini banyak Seperti ini aja contohnya. ya. Dari Adita Tama, yang perempuan mirip Keisha yang Jadi penyanyi. Terima kasih. Intermezzo ya, dulu, intermezzo. contohnya Oke. Contohnya. ini aja. Oke. Jadi fake bid ini nggak cuma di saham blue chip, ya nggak cuma di saham gorengan, tapi di saham sekalian juga kepake ya. Sebentar ya seperti ini. Saya contohin yang di saham yang dia bisa dibilang cenderung sekeliner ya. Misalnya ini. Oke. Apa Oke. tuh? Ini saham Adaro ya. Kelihatan ya, ini saham Adaro. ADRO. Coba kita buka. Iya, Oke. Adaro ya. Mm-mm. Kita lihat ini di harga 400-nya ini ada take over. Di Jelas, harga bener-bener. 3.400. Sorry, di harga Nah, berapa, Kak? ada di harga 4.000 Oh, 4.000. ada Oke. take over. Nah, Oke. kalau kita klik ya, mungkin teman-teman kalau sekuritasnya bisa melihat ya, bisa melihat, itu bisa dilihat ke dalam. Itu kita bisa melihat itu ada antrian ya, ada antrian 50.000 lot, 50.000 lot dan 40.000 lot lah ya. Ini bisa Oke. dibilang identiknya pastinya bandar ya, pastinya bandar. Dengan dana yang nah, teman-teman tahu lah ya berapa modal yang dia harus buat. Siapkan. Sama, nah harus disiapkan. Sama posisinya ini bukan sebatas modal, tapi modal yang udah dia beli, Betul. yang sudah menjadi saham. Pastinya ketika dia punya barang yang sebesar ini, dia harus jualan. Betul. Nah, dibantu lagi dengan teknikalnya dari Adaro nih ya. Pertama memang syaratnya teman-teman teknikalnya saya sarankan itu harus uptrend ya, harus uptrend. Nah, ketika sahamnya uptrend, nah itu yang dia bagus banget ya, pakai efek over. Tapi ketika memang sahamnya downtrend atau cenderung turun gitu ya, itu baru nggak menarik. Nah, misalnya seperti ini nih ya, ini sahamnya naik nih, ya sahamnya cenderung uptrend. Ya, ini yang dia itu menarik. Ini yang bisa dibilang ini akan kalau memang kita anak teknikal bilang ini namanya konfirmasi, ya konfirmasi cup and handle, ya yang ini dikonfirmasi dengan apa? Dengan ini, ya dengan take over. Iya, tebelnya ya. Jadi take overnya ini berfungsi sebagai apa? Jadi kita tahu nih, oh ternyata bandarnya ini sengaja pamer barang. Pamer barang apa ya? Pastinya mungkin untuk retail polos akan ketakutan. Oh ini tebal banget, nggak akan tembus. Tapi teman-teman harus tahu nih, ya fake yang tebal itu ternyata dia punya barang, ya dia punya barang, ya nggak cuma pamer dulu, tapi pamer jumlah lotnya. Iya, yang harus kalau mau cuan ya harus dijual. Gitu ya, harus bandar jual. Juga butuh makan. Iya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa diperhatikan yang seperti ini ya, dikonfirmasikan dari sisi teknikalnya dan juga dari sisi bid offernya seperti itu. Oke, buat yang nanya di sini ada beberapa orang yang nanya itu pakai sekuritas apa? Tentunya investasiku di atas ini, investasiku apa di atas ini kalau di layar kalian gitu ya. Karena live Instagram hari ini tentunya diselenggarakan oleh investasiku. Jadi kalau misalnya kalian belum follow, belum kenal, boleh follow dulu investasiku. Nanti kalau mau kenalan sama aku, cari juga banyak muka aku di feeds-nya gitu ya. Tapi follow dulu investasikunya. Oke, ini ada yang nanya nih. Tujuannya bikin fake over tuh biar apa ya? Kalau bikin fake bid kan biar retail terpancil nih, ikutan jual, ikutan masuk. Kalau bikin fake over tujuan kira-kiranya tuh apa ya? Nah, fake over itu biasanya dilakukan untuk biasanya ya yang big player loh ya, yang big player. Ya cenderung teman-teman ketika lihat fake over itu dengan catatan dia itu biasanya puluhan ribu loh ya, puluhan ribu lot ya, bisa sampai 30.000 lot, 50.000 lot sekali buat di over ya. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya biasanya dia itu supaya menakut-nakutin retail. Seakan-akan harganya nggak akan naik karena tebel banget, susah ditembus. Ya, tebel banget nih. Ya biasanya retail yang dia masih baru, dia cenderung takut ya melihat adanya fake over. Ya, misalnya kalau teman-teman yang memang udah lama, saya rasa sih seperti yang tadi tuh alasannya. Ya adanya fake over berarti dia punya
banyak Barang. barang, ya, punya banyak barang gitu ya. Pastinya dia akan naikin. Karena kalau ketika dia punya barang, ketika dalam saham ini teman-teman, yang paling berat itu adalah ngejual. Ngebeli Betul. gampang, tapi ngejualnya susah, ya. Mm-mm. Ngebeli itu gampang ya, tapi ngejualnya susah. Apalagi ketika teman-teman punya dana gede, ya. Apalagi ketika teman-teman punya dana gede, ngejual itu benar-benar susah, gitu ya. Makanya teman-teman biasanya, biasanya supaya para bandar yang menahan harganya dulu supaya nggak naik, supaya bisa diakumulasi lagi, dia dia bikin yang namanya take over. Tapi nantinya ya nantinya pasti itu akan dicabut Dijual juga. ya. Ya, tapi tetap ya teman-teman harus konfirmasikan sama teknikal ya, sama teknikal. Oke, berarti kebalikannya ya. Kalau misalnya fake bid itu dia sengaja justru menarik retail biar join. Kalau fake offer Ya, justru dia masih pengen akumulasi. Jadi biar teman-teman retail tuh malah takut untuk masuknya. Oke, kita mungkin mulai ke Q&A kali ya. Ini ada dari Lilik Widianto, iya. direkam ya Kak? Iya, ini pasti direkam, cuman tidak akan ditayangkan ke publik. Jadi kalau kalian mau dapet caranya bagaimana, silahkan follow dulu investasiku, nanti nanya sama Mimin di DM. Oke, kita mulai dari pertanyaannya. Pertama, dari Albani underscore. Bagaimana mengatur psikologi sebagai trader? Iya. Kalau dari saya sendiri sih untuk mengatur psikologis teman-teman ya. Pertama memang psikologis itu akan terbentuk seiring pengalaman pastinya ya, seiring pengalaman. Sama seiring dari teman-teman yakin ya, seiring dari teman-teman yakin. Nah, kalau menurutku ya untuk psikologis itu teman-teman misalnya itu harus yang namanya disiplin ya, disiplin ya. Kalau memang nggak sesuai sama plan, teman-teman harus yang namanya cut loss ya. Karena memang dalam dunia trading ini memang nggak ada yang pasti ya, nggak ada yang pasti ya. Bahkan ketika dia itu tadi kan ada fake over ya, dia punya barang banyak ya, bisa aja dia cut loss. Ketika ketika misalnya ya ada misalnya something, misalnya ketika ada COVID lagi ya, angka COVID misalnya tiba-tiba naik drastis, ketika lagi ada perang dunia gitu ya, ya tiba-tiba harus cut loss gitu ya. Nah itu yang benar-benar kita itu harus disiplin ya. Nah di sini mekanisme dari eh, take over yang saya tekankan ini adalah itu kita itu follow the bandar ya, kita harus yakin nih bandar aja punya barang segini dan dia itu yakin ya, masa kita yang cuman punya barang yang nggak terlalu banyak itu nggak yakin, seperti itu. Oke. Berarti yang paling penting tentunya keyakinan. Makanya sebelum beli Iya, harus dianalisa dulu, bukan cuman beli iya, aja gitu. Oke, selanjutnya dari Cuan Saham Indo. Style trading ala Bang Rio seperti apa? Tadi udah sempat di-mention, iya, cuman boleh dibahas tipis lagi aja. iya. Jadi sebenarnya untuk style trading saya itu nggak menentu ya, karena posisinya memang nggak full time ya, nggak full time karena posisinya kerja juga ya sebagai abdi negara. Biasanya ketika lagi ada waktu ya mendingan itu scalping ya, scalping jelas ya. Karena menurut saya scalping itu lebih menarik ya. Menariknya kenapa? Karena memang mendapatkan sesuatu ilmu baru setiap harinya gitu ya. Kalau memang posisinya itu lagi nggak ada waktu nih ya, kayak saya nih ya, kayak saya yang baru dipindahkan ke pusat gitu ya. Nah, saya kesusahan tuh untuk scalping, ya udah. Saya stylenya lebih ke swing seperti Swing. itu. Jadi menyesuaikan teman-teman, menyesuaikan seperti itu. Oke, stylenya sesuai teman-teman. Ada yang komentar nih dari Ken Theo. Teori emang gampang ya, beli di support, jual di resist. Realitanya support bisa dijebol, resist bisa nggak nyampe. Iya, namanya juga Apalagi pas market. kali kerja. Namanya juga market. Oke, pertanyaan selanjutnya dari ds.cp. Kalau bid atau offer tebal, emangnya palsu ya? Iya, Tergantung. kalau bid sama over tebal, oke. Bid sama over tebal itu palsu, itu belum tentu. Ya belum tentu. Makanya itu teman-teman aku itu sarankan teman-teman bisa lihat ya, mungkin teman-teman sekuritasnya ya. Kalau aku sendiri pakai sekuritas investasiku, dia itu tebal itu tapi bisa dilihat antrian itu siapa aja. Ya, kita itu kan kalau memang cuma estimasi ya memang itu bisa berdasarkan pengalaman. Tapi kalau memang teman-teman mau yakin lagi ya, teman-teman bisa pakai sekuritas teman-teman ya. Kalau misalnya yang aku bikinin tadi ya, misalnya ini nih ya. Ini misalnya contoh dari pack bitnya nih, ini ya. Mm-mm. Ini nampak lah ya. Mm-mm. Ini ya. Ini nampak nggak?
Memang agak bulat, tapi kelihatan bedanya 6 digit sama 5 digit. Jadi it's Nah, okay lah ya. nah, misalnya ini nih ya, ini kelihatan dia tuh fake bid gitu ya. Mm-mm. Kita harus pastiin lagi nih, ini fake bidnya itu bandar atau retail. Kita bisa lihat, kita tinggal kalau memang pakai sekuritas yang investasiku, ya, aku biasanya itu double klik, ya. Terus nanti kalau di sini namanya order tracking, teman-teman bisa scroll ya. Ada nggak yang dia antriannya ya antriannya itu bandar gitu ya. Kalau kita lihat ini yang 200 slot ini kan nggak mungkin bandar ya, itu Mm-mm. retail Terlalu biasa. kecil. Tapi kalau yang begini yang tiba-tiba 49.999 ini yang sampai ke bawah ini benar-benar antrian bandar Iya, dari gitu ya. dari Ini yang kode-kodenya udah kelihatan tuh. iya, dari Perbedaannya antrian jelas lotnya udah sekali. kelihatan. Jelas kelihatan ya dari antrian lotnya. Nah, untuk contoh dari take over ya, contoh take over yang saya lihat itu tadi sebentar. Saya lihat top 10 besar ini ya, yang kira-kira dari apanya masih menarik. Sebentar. Ini misalnya ya. Ini ya. Ini nih. Ya, yang ini nih. Ini juga menurut saya sih masih masih menarik ya. Di sini sebentar. Sambil menunggu Bang Rio, di sini ada juga nih yang nanya, apakah semua sekuritas ada fiturnya? Tidak, tidak tentu, belum tentu sekuritas-sekuritas lain selengkap investasiku. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, silahkan langsung coba download, coba regis, tentunya pakai kode referralnya Morphus. Dan gimana caranya biar lebih lengkap lagi, follow Instagramnya, nanti pasti ketemu jalannya. Boleh lanjut, Karyo? Bentar. Ya. Oh, oke. Boleh, boleh. Di sini ada juga nih yang bilang, untuk lihat antrian bandar, double klik di HP nggak bisa ya, mesti di aplikasi laptop. Ini tergantung sekuritas apa nih, Kak? Iya. Jadi kalau fake offernya sama teman-teman ya, teman-teman bisa dilihat lagi ya, pakai yang tadi yang pakai double klik ya, yang dia cenderung itu antriannya antrian bandar ya, cenderung antrian bandar. Jadi teman-teman itu termasuk kalau memang di antrian itu teman-teman lihat jumlah lotnya itu banyak, nah itu yang dia itu antrian bandar gitu. Oke, berarti kalau jumlah lotnya banyak, bisa dibilang antrian bandar. Jadi bisa kita cek lagi. Oke, ada yang nanya dari dari Nurul Khoirun. Deposit awal di investasiku berapa? 0 rupiah sayang. Kalian bisa bikin tanpa ada depositnya. Tapi kalau misalnya mau transaksi saham kan tentunya harus ada uangnya ya, biar bisa ngerasain langsung gimana sih caranya pakai investasiku. Oke. Selanjutnya dari Niko _ sorry sebentar. Oh ini dulu. Dari Mila Widiana. Sama kayak BCAP gitu kakak, di harga 110 BCAP. Oke, kita lihat. Kita lihat. Ya. Oke. Ya. Ya. Kalau kita lihat ini ya, saya coba kasih lihat scan-nya. Ini emitennya ya. Ini ada BCAP ya. Di 110 ini ya, 110 kita lihat ini ada yang dominan gitu ya. Nah, teman-teman bisa pastiin lagi itu dengan ngelihat order trackingnya ya. Kalau di sekuritas ini itu ya, teman-teman kalau saya tadi caranya ya saya double klik ya. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata antriannya itu ya jumlahnya ini teman-teman bisa pastiin loh, ini bandar loh ya. Karena 50.000 loh ya. Ini termasuk fake bid ya. Pertanyaannya, ini bisa menarik kalau adanya fake offer yang hampir mirip serupa. Hampir mirip serupa. Kalau kita lihat teman-teman, nah ada nggak dia fake offer? Ya, yang minimal ini kan ratusan ribu ya, bisa dibilang 600.000 loh. 600.000. Ya minimal 100.000 lah, 100.000 lah. 100.000 ya, aja ternyata nggak ada gitu ya. Ya, kita lihat dari sisi teknikalnya juga ini yang sahamnya downtrend ya, turun gitu ya, sahamnya cenderung downtrend. Nah ini yang dia nggak menarik secara bid dan juga offer seperti itu. Oke. Itu kalau kita ulas saham gitu ya. Iya. Tuh, jadi cara pretelin satu saham aja tuh gitu doang sebenarnya. Nggak nyampe 5-10 menit lah ya sebenarnya. Iya, itu bisa dibilang lebih oke ya analisanya karena posisinya kita bisa tahu nih. Ternyata ketika orang mau naik
ketika orang mau naikin, misalnya teman-teman nih ya, fase uptrend itu ternyata fase distribusi, ya. Fase uptrend itu adalah fase fase distribusi. Kenapa? Karena ketika kita ngumpulin barang, itu yang paling susah adalah jualan. Betul. Biasanya makanya dibiarkan naik dulu ya, sambil jalan pelan-pelan. Mm-mm. Makanya uptrend itu adalah fase distribusi. Itu yang kita pakai seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi di sini ada pertanyaan dari Rahman_Countman. Margin minimal berapa, Kak? Kebetulan saat ini investasiku tidak memiliki margin, gitu ya. Mungkin kalau nanti ke depannya ada, boleh di-follow aja, ditungguin, gitu. Selanjutnya, ada dari Alifa MIRS. Investasiku bisa order tepat di jam 9. Nah, daripada aku yang jawab, mending langsung nanya ke usernya langsung. Jadi, Morpheus ini tuh sebuah komunitas pihak ketiga di luar investasiku gitu ya. Jadi mereka tidak dibayar oleh investasiku, jadi mereka merasakan sendiri journey-nya, pengalamannya itu pakai investasiku gimana. Boleh dijawab dong, Karyo, apakah bisa order tepat di jam 9? Iya, sebenarnya begini teman-teman ya. Kalau untuk order jam 9 itu, kalau dari pengalamanku itu dari pengalamanku ya, aku nggak usah apa ya, aku benar-benar apa ya, 9:01 lah. Ya, 9:01, 9 lewat 1 detik. Ya, jadi kalau jam 9 tepat, aku rasa sih agak jarang ya, tapi memang pernah ya, tapi 9:01 detik lah. 9:01 detik Oke. ya, yang penting nggak pernah itu 9:01 menit, nggak pernah. Jam Oke. 9 1 menit nggak pernah. Tapi misalnya jam 9 lewat 1 detik sampai 5 detik, ya seperti itu biasanya ya dari pengalamanku ya. Ketika ordernya itu cepat jam 9 pagi seperti itu. Tapi kalau jam 9 Oke. banget, bro, agak-agak jarang gitu. Oke. Oke, jadi bisa ya. Jadi aman, tenang aja gitu. Toh cuma beda 1 detik. Kan kayak tek gitu. Iya, Oke. justru Di sini ada lagi yang yang nanya aku kode suka, broker. Oh, oke. uh, Mau yang siapa aku dulu? sukanya di investasiku ini sebenarnya yang tadi nih ya, aku coba apain, yang sukanya aku di investasiku ini bukan cuma promosi teman-teman ya, bukan promosi. Tadi teman-teman bisa melihat bedanya ya, yang ini tadi ya. Itu kita bisa melihat sampai bawah ya, overnya sampai bawah. Nih ya, ini yang bisa aku bilang kita pacuannya ke swing. Ketika kita bisa lihat overnya sampai bawah, ya kita bisa melihat ganjalan-ganjalan sampai harga berapa. Misalnya tadi ya, kayak Adro gitu ya, Adaro gitu ya. Nah, mungkin sekuritas teman-teman, aku nggak tahu ya sekuritas mana aja yang bisa gitu ya. Nah, teman-teman mungkin nggak bisa lihat sampai segini nih, sampai bawah ini nih. Ya, ternyata ada fake over di sini nih. Ini yang menurut saya sendiri, secara analisa, eh, bid over saya pakai sekuritas investasiku seperti itu. Oke. Buat yang nanya kode brokernya apa? Kode brokernya CD. Oke. Dan kelebihan investasiku tadi udah dijelasin sama Karyo. Kelebihannya itu dia bisa lihat bid overnya sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah gitu. Oke. Jadi opsinya itu lebih luas lagi gitu. Dan tentu saja yang belum ada di sekuritas lain kalau sekuritas kita udah siap itu adalah cashback. Jadi setiap kali teman-teman melakukan transaksi, teman-teman berhak mendapatkan cashback point gitu ya. Namanya Alo Point dan itu ada di aplikasi kalian, bisa di-redeem di semua merchantnya CT Corp. CT Corp tuh apa? CT Corp tuh misalnya Metro, Wendy's, Coffee Beans, Baskin Robbins, Transmart, trans lainnya, nah itu semuanya bisa. Jadi beli saham, dapat poin, bisa dibayar lagi pakai poinnya, gitu ya. Dan deposit awalnya 0, fee jual belinya 0,15, fee belinya 0,25. Oke, ini ada yang nanya mungkin boleh dijawab sekarang nih. Ya. Dari Riko Wijaksono Saputra. Itu di bagian mananya ya di aplikasi investasiku buat ngeklik 2 kali di bidnya gitu? Buat ngecek itunya Kak Kalau tadi. ya, kalau dari aku sendiri sih sejauh ini ya, menurutku semua sekuritas sama ya. Untuk bagian mananya. Kalau dari aku sendiri sih misalnya ya, ini dia overnya gitu ya. Tinggal diklik aja nih. Yang ini nih, mungkin dia langsung ada double klik gitu ya. Tapi kalau Mm-mm, aku biasanya tinggal double klik aja ya, klik kiri ya kalau di mouse ya. mm-mm. Nah, klik kiri ya akan muncul langsung ya otomatis kayak, oh, kalau di sini namanya order tracking seperti itu. Oke, itu ya teman-teman langsung Tinggal order tracking. tinggal di harga-harga yang teman-teman mau cek, tinggal di double klik aja seperti itu. Oke, Aku rasa semudah. semua sekuritas seperti itu. Oke, simple banget. Trans Studio bisa, jangan sedih, bisa pakai. Oh, Halo Point berarti BBHI. Betul. Kita tidak menyuruh, tidak memberikan saran untuk beli ya, cuman menjawab pertanyaan. Selanjutnya, dari Nico _Cassandra. Bid over yang cocok untuk di entry gimana ya?
Iya, nah begini. Nah, bid offer yang cocok di entry itu adalah ketika kita itu konfirmasikan. Tetap teman-teman ya, bid offer ini sebagai konfirmasi. Konfirmasi yang seperti tadi ya, offer yang tebal itu konfirmasi. Oh ternyata bandarnya punya banyak barang ya. Offer yang tebal itu konfirmasi ternyata bandarnya punya barang yang banyak. Ketika punya barang yang banyak pasti harus dinaikin dulu gitu ya. Konfirmasi entry-nya ya saya tetap bilang itu kita konfirmasinya pakai teknikal. Ya misalnya ya ini nih ini nih ya. Nah, ini nih misalnya ya kayak ada row ini nih ya. Ada row ini nih. Tadi kan kita udah bisa konfirmasi nih ya. Ini dia menarik secara bid offernya ya. Offernya itu tebal banget di harga tertentu. Yang kalau kita cek itu ada antrian bandar di dalam. Ya teman-teman cek itu ada antrian bandar di dalam. Sebentar ya di harga ini ya. Ini ya saya coba klik ini. Itu ada antrian 50 ribu lot ini jumlah lotnya. Jumlah lotnya. Ya, ini konfirmasi kalau ada fake offer di dalamnya. Terus konfirmasi kedua, adanya sahamnya uptrend. Ya, sahamnya uptrend. Nah, tadi juga ada juga yang sempat bilang ke saya itu flag pattern, bukan cup and handle gitu ya. Mungkin di sini karena pembahasannya bukan teknikal, jadi saya nggak mau menepis itu gitu ya. Tapi di sini teman-teman ini jelas ya, ini jelas itu kalau dari sisi teknikal sendiri teman-teman. Bahkan ke teman-teman kalau menggambar sebuah teknikal ya, satu pattern itu bisa misalnya teknikal itu bisa menjadi 3-4 pattern itu bisa aja. Jadi nggak harus teman-teman fanatik banget, oh ini flag pattern, oh ini KB handle gitu ya. Sama aja ya, secara teman-teman harus tahu intinya ataupun kenapa dia itu terbentuk. Itu tuh yang teman-teman harus tahu tuh, bukan cuma sebatas hafalannya. Misalnya teman-teman bilang misalnya ya, saya bahas sedikit teknikal jadinya. Misalnya teman-teman bilang ini salah satu flag flag pattern, benar juga ya. Ya, Tergantung ini saya sempat tarikan bahas nih. masing-masing orang Ya, aja gitu benar. teman-teman. Tadi kan masing-masing nih ya. Tadi ada sempat nguji. Nah, saya bilang lagi, ini scallop saya bilang gitu. Bisa aja. Ya, bisa aja dengan secara apa namanya time frame yang kecil. Jadi itu tergantung teman-teman ya. Tergantung cara kita ngelihatnya seperti itu. Nah, Oke, misalnya ini nih ya, misalnya oke. kayak ada row tadi nih ya. Eh bid dan overnya menarik. Dari segi teknikalnya juga teman-teman tahu ya, mungkin teman-teman yang di sini belajar teknikal ini namanya breakout. Posisi entry-nya di mana, Bang? Iya, teman-teman pasti yang belajar teknikal entry-nya ketika breakout. Nah, disinilah teman-teman mulai entry ya, secara ya, ini cuma sebatas contoh ya, bukan Mm-mm. rekomendasi ya. Secara titik entry-nya teman-teman secara teknikal, ya anak teknikal bilang, kita entry di sini ketika emitennya breakout. Nah, seperti ini nih. Ya, seperti ini. Jadi, entry-nya juga itu kita itu menurut dari teknikal teman-teman ya, lebih cocoknya pakai teknikal karena teknikal itu yang memang paling cocok untuk kita entry ya, bukan paling cocok untuk kita menentukan target enggak, tapi untuk entry ya paling bagus pakai teknikal. Oke. Untuk entry pakai technical, tapi tarikan setiap orang bisa beda-beda, makanya hasilnya juga Beda-beda. beda-beda. Tapi Iya. nggak ada salah, nggak ada bener, yang bener market doang. Iya. Oke. Balik lagi tadi ada yang nanya, ada smart order? Iya, tentunya di investasiku ada smart order, ada margin, sejauh ini belum ada, dan fasilitas yang dari tadi dijelaskan oleh Karyo ini hanya ada di web tradingnya. Jadi kalau di handphone, di aplikasi memang belum ada gitu ya. Tenang aja, tapi kan bisa buka web trading di mana aja gitu ya. Ini ada yang nanya, ciri-ciri saham yang bakal arah, sahamnya hijau, bakal arah gimana? Aduh, kalau aku dan Karyo sama-sama tahu ciri-ciri saham yang setiap hari arah, kita udah nggak live di sini. Oke. Tadi saya tuh sempat menarik ada tadi pertanyaannya ya, Mm-mm. mungkin belum sempat di apa, yang Mm-mm. dia ciri-ciri saham yang bakalan diguyur. Oh, Ya, oke. ciri-ciri saham yang bakalan diguyur terus secara Boleh. bid offer. Ya, ciri-ciri saham yang akan diguyur secara bid offer nih ya. Di sini mungkin saya kombinasikannya itu melihat nggak cuma dari satu sisi ya, nggak cuma dari satu sisi. Jadi ciri-ciri yang mau diguyur itu ini gitu ya. Ada dua nih ya, ada dua sebenarnya ya. Kita bisa lihat misalnya ya, ini salah satu ciri ya, ciri-ciri saham yang mau diguyur nih misalnya ya. Ada di MTWI misalnya yang ini ya. Mm-mm. Ini salah satu ciri yang paling gampang nih ya.
Ini ketika close market ya, ketika lagi live market beda lagi, gitu ya. Oke. Ya, ini ciri-ciri saham yang akan diguyur. Ya, ini ciri-ciri saham yang akan diguyur. Ketika ada fake bid dan bidnya ini sengaja dibuat begini nih, rapinya benar-benar nih, rapi benar-benar. Kalau teman-teman cek ini 10.000-nya ini itu fake bid semua nih. Ini 10.000 yang dibuat sengaja itu bid palsunya itu 10.000 di setiap harga, setiap tiga harga. Ya, Oke, ini kalau yang salah satu. layarnya burem nggak apa-apa teman-teman, tapi kalau teman-teman mau lihat sendiri itu benar-benar atas sampai bawah itu 10.000 gitu. Sisanya belakangnya Iya, ya sekian lah gitu. benar. Nah, seperti ini nih. Ya, seperti ini. Ini yang dia ciri-cirinya bakalan diguyur secara bid over. Ya, secara bid over gitu ya. Nah, tapi ketika lagi live market, karena mungkin live market itu nggak ada contohnya secara live gitu ya. Nah, secara live market, teman-teman begini ya. Aku itu sering banget ketika misalnya teman-teman nih ya, ada saham yang lagi uptrend ataupun saham yang lagi naik, kebanting sekali ya, kebanting sekali. Pas kali dia kebanting, dia itu ngebuat fake bid ya. Terus tiba-tiba ada lagi fake over. Ketika dia udah kebanting sekali, ada fake bid dan juga ada fake over, itu bakalan makin turun. Oke. Ya, itu bakalan makin distribusi. Ya, Oke. itu bakalan makin distribusi. Ya, ketika mulai kebanting, gitu ya. Tapi ketika dia misalnya terus uptrend, ya terusnya dia naik, ada tetap fake overnya, itu baru menarik seperti itu. Yang penting teman-teman ketika misalnya udah sempat kebanting di chart yang 1 menit itu tuh, tetap gitu ya. Terus ada dibuat fake bid, ya dibuat fake bid kayak seakan-akan ditahan, ya seakan-akan ditahan. Ada fake over di atas. Fake overnya tadi bakalan ke bawah tuh, boom gitu. Nah seperti itu. Nanti fake bidnya dicabut, fake overnya akan nyimpak ke bawah, boom. Bakalan dijatuhin tuh ke bawah. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi silahkan diperhatikan sendiri teman-teman. Tapi kalau nggak mau repot ya join aja di Morpheus. Oke. Tadi sebenarnya ini udah dijawab sih, tapi mungkin kita kesini dulu deh. Dari back kiri, adakah patokan TP untuk scalping menurut Mas Rio? Iya. Untuk scalping sendiri teman-teman, untuk patokanku sendiri ya, tetap teman-temannya itu tergantung orang ini pribadi ya. Mungkin di sini ada yang penganut 2% TP gitu ya, 2% TP gitu ya. Kalau dari saya sendiri sih ada namanya memang semakin lama di bursa itu semakin ada yang namanya insting ya. Nah, kalau dari saya sendiri biasanya eh saya itu mulai TP itu ketika misalnya yang awalnya dia fake over ataupun overnya tebel, ya fake over tebel, tiba-tiba kalau ketika lagi live market itu teman-teman lagi live market itu yang saham yang naik itu cenderung yang dia ada fake bid, ya. Ketika lagi ada fake bid ya, mulai ada fake bid gitu ya, itu yang saat-saatnya biasanya saya TP. Biasanya saya TP ketika lagi adanya fake bid. Ya, orang biasanya ketika ada fake bid ya, mereka mulai untuk entry, kalau saya biasanya mulai saya TP seperti itu. Jadi Oke, ketika berarti ada fake bid lihat gitu ya, fake dan juga bidnya. ketika udah nggak ada lagi fake overnya, ya fake overnya mulai berkurang ataupun Berkurang. dihapus lah, ataupun udah mulai hilang, itu yang biasanya saya TP langsung. Berarti udah mulai bahaya-bahaya, langsung Iya, TP aja nah, mendingan. Oke, ini ada pertanyaan juga nih. Dari Andre 4S224. Kalau saham di blue chip kira-kira sering fake bid juga nggak ya? oke. Ini Kita ambil contohnya aja lah ya, salah satu mm-mm, ya. Saya lihat dulu ya bagian mm-mm, besar ini yang mm-mm, kira-kira dia blue chip ya. mm-mm. Ada Telkom nih, kita lihat dulu ya. Oke, coba kita cek ya. Kita langsung contoh yang real aja, coba ya. Kita lihat di blue chip nih ya, kita lihat aja. Nah, misalnya ya. Oke. Ada nggak fake over di saham blue chip begitu ya? Kita lihat ya, kita lihat. Aku kasih lihat. Ini ya, teman-teman bisa lihat ada ya, ternyata juga ada ya Oke, di 4.800. 4.800. Ini saham Telkom. Mm-mm. Saham Telkom juga termasuk blue chip gitu ya. Ini termasuk fake over. Fake over yang menarik karena apa? Karena ketika posisi sahamnya itu cenderung dia uptrend ya, cenderung naik gitu ya. Mungkin teman-teman lihat ya, ada fake over ternyata dikonfirmasi nih ya sama yang namanya jebol dari Titik resistennya ya, ataupun resistnya. simpelnya breakout ya, ataupun breakout seperti itu.
Bisa Oke. seperti itu ya teman-teman Jadi ya. ada Bisa aja ya di saham digabungkan blue juga chip. sama chemical. Di Oh, saham blue chip berarti juga ada, nggak di ada. saham gorengan juga ada. Tuh. Tapi Jadi tetap gimana pun. teman-teman, kalau teman-teman mau, iya, kalau teman-teman maunya lebih aman ya memang lebih enak di saham sekliner, ya sekliner seperti itu. Oke. Cuannya dapat, Selanjut. amannya juga dapat kalau di saham sekliner gitu. Kalau di saham gorengan ya siap-siap aja teman-teman harus benar-benar sering-sering mantau begitu. Karena Oke. bisa kapanpun dicabut. Ini ada lagi pertanyaan dari sebentar ya. Kok nggak nongol? Oh, udah. Dari Nov Kibahkrullah. Bang Rio yang namanya crash market mungkin. Crash market dengan melihat bid offer, ciri-cirinya kayak apa ya? Sorry, crash market melihat bid Heeh. offer. Maksudnya mungkin Crash market berarti kalau situasi ekonomi lagi down kali ya maksudnya dia. iya, iya. Jadi ketika ketika misalnya situasi lagi down teman-teman ya, ketika situasi lagi down, tetap ya kita jangan dilawan ya. Ketika lagi cuacanya hujan, teman-teman mau pakai payung pun bakalan tetap basah ya. Tetap teman-teman ya. Ketika misalnya teman-teman jadi bandar ya, jadi bandar nih, misalnya nih ya, misalnya nih teman-teman misalnya jadi bandar di suatu perusahaan ya, perusahaannya ya. Terus teman-teman tahu ini prospeknya ternyata perusahaan ini bagus ya, prospeknya bagus, tiba-tiba nih ya di rootnya kecelakaan, misalnya di rootnya kecelakaan sehingga prospeknya jadinya tertunda, bahkan nggak bisa dilanjutin, ya itu teman-teman udah akumulasi ada something ataupun ada yang dia tak terduga ya yang mempengaruhi secara ekonomi juga ya, itu pasti akan turun teman-teman ya. Tapi tetap ya teman-teman juga harus lihat ya secara ekonominya juga ya, ketika lagi market crash ya jangan dilawan seperti itu. Oke. Jadi Makanya kalau ketika ketika lagi, kalau aku sih simpelnya ketika lagi hujan ya mendingan berteduh ya, jangan Oke. dilawan gitu. Oke, siap. Ini ada yang nanya, ini kita buat lucu-lucuan aja. Muhammad Diskarse, kakak saham pom-pom apa ya? Coba ini Kak Priscila aja yang jawab coba. Kalau kita berdua tahu, sudah tidak lagi di Iya. sini. Kita sudah jadi bandar juga ya. Oke. Ini lagi pertanyaannya dari Rahman_Kauman. Cara mengatasi pas entry antara pemikiran dengan jari nggak sinkron gimana ya? Ini mungkin perlu ke psikolog Iya. sih daripada nanya sama Ini kita. lebih ini lebih ke ada yang namanya dalam kita itu kehidupan itu kita eh, kita tahu tapi kita nggak yakin ya. Kita bisa dibilang pengen tapi kita nggak berani ya, kita nggak berani ya posisinya ya. Itu yang namanya mental teman-teman ya. Mental itu benar-benar harus di apa namanya asah. Misalnya nih ya, misalnya ya, ketika teman-teman pengen banget ya kayak Kak Priscila dia pandai ngomong di depan umum gitu ya, teman-teman pengen gitu ya, tapi teman-teman nggak berani ya, memang seperti itu tuh. Tapi teman-teman tahu, kalau kalau misalnya kayak Kak Priscila dia bisa ngomong di depan umum, kayaknya enak banget ya, kayaknya dia jadinya gini 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 gini. Nah, yang penting itu yang pertama berani teman-teman. Masalah gagalnya ya itu termasuk apanya, apa namanya, biaya belajar. Nah, makanya biasanya ketika teman-teman apa namanya mengasah mental, aku sarankan itu modalnya kecil. Kenapa aku sarankan modalnya kecil? Ya teman-teman silakan modal besar silakan. Tapi teman-teman harus tahu, ketika teman-teman pakai modal besar, teman-teman ada modal lagi nggak nanti ketika teman-teman rugi? Ya, Hmm. kalau nggak ada ya ketika teman-teman udah belajarnya pakai modal gede nih, ketika teman-teman udah pro, nggak ada modal lagi ya buat apa? Begitu ya. Tapi ketika misalnya teman-teman belajar pakai modal kecil, ketika teman-teman udah mulai yakin, udah mulai bisa, teman-teman misalnya pakai modal besar, itu kan nggak ada masalah begitu ya. Jadi Mm-mm. jangan sampai ketika teman-teman udah pro, nggak ada modal lagi itu yang benar-benar bahaya gitu. Oke, jadi start small pakai uang dingin. Oke, tadi ada yang disclaimer, ini intermezzo sedikit dari Kak Alit Septian. Kapris kutaknya bagus. Iya, lucu kan? Ini kutaknya sesuai dengan grafik gitu. Merah hijau. Terinspirasi dari chart saham. Oke, lanjut. Ini pertanyaannya dari Dani Faturrahman. Kak, cara membedakan saham yang benar-benar diakumulasi dan saham yang hanya tukar-tukaran barang itu gimana ya, Kak?
Ya, sebenarnya kalau kita itu cara ngebedakan ya saham yang dimana dia akumulasi sama yang tukar-tukaran barang itu lebih cocoknya pakai Broksum ataupun teman-teman yang mendalami ilmu bandarmologi lebih cocok seperti itu gitu ya. Nah untuk tukaran barangnya ya, aku rasa dari segi kita bandarmologi pun nggak bisa memastikan 100% itu dia benar-benar nggak tukaran barang ataupun tukaran barang. Ya karena sekarang memang gampang teman-teman ya. Bahkan tadi ada tuh ya, untuk misalnya teman-teman nih ya pakai sekuritasnya misalnya investasiku misalnya, terus teman-teman pengen tuker nih ya, teman-teman misalnya punya 10.000 lot nih ya di saham Telkom misalnya, teman-teman tuker nih ke sekuritas lain misalnya ke sekuritas ajaib, ya bisa gampang ya, harganya murah ya, tadi kalau nggak salah berapa kak? dua Dua puluh puluh dua empat ribu ribu ya atau dua 25? puluh dua ribu Dua dua puluh dua ratus ribu ya. Nah, kalau bisa dibilang kita bisa lacak nggak gitu ya, kalau menurut saya sih kita nggak bisa detail melacaknya, ya kita nggak bisa detail untuk melacaknya gitu ya. Tapi biasanya ya kalau saya sendiri ya, karena memang kode broker ditutup ya, kode broker ditutup, pastinya kita butuh penyesuaian ya, butuh butuh penyesuaian. Biasanya juga saya itu ada Right. gabungkan yang namanya kalau di sekuritas investasiku itu fiturnya itu ini ya yang saya gabungkan juga. Tapi ini beda lagi ya, ini nanti mungkin pembahasannya beda lagi. Mm-mm. Ada dia akumulasinya itu bisa kita lihat dari kalau di fiturnya ini trade by stock ya. Jadi Trade kita bisa by stock. melihat transaksi-transaksi yang lepas gitu ya. Nah, nanti mungkin karena pertanyaannya akumulasi ya, di sini saya menjawabnya harus secara bandarmologi dan memang topik kita udah nggak ke sana gitu ya. Mm-mm. Dan juga waktu juga nggak mendukung, mungkin lebih ke Betul. bid over aja nggak apa-apa. Oke. Nanti kalau punya pertanyaan boleh disimpan. Kalau join ke Morpheus pasti boleh tanya sepuasnya sama Karyo langsung gitu ya. 22.500 Kita untuk lebih satu menjurus ke satu hal dulu emiten. aja. Ya, betul. Untuk satu emiten. Oke. Ada ini pertanyaannya banyak sekali malam hari ini. Mungkin Penuh boleh. ya. Banyak banget. Aku sampai harus baca milih-milih. Oke, dari Dennis_Elmo. Kak, cara screeningnya gimana di awalnya? Nah, Boleh share gak? Nah, ini sebelum penutupan. nah, sebenarnya untuk screening sendiri teman-teman ya, screening itu sebenarnya bisa kalau saya sendiri tipikalnya itu bukan pakai apa namanya pakai indikator gitu ya, pakai fitur ini. Iya pakai fitur ya, fitur itu cuman kalau saya itu pakai top gainers ya, top gainers ya. Top gainers ini kalau saya biasanya itu melihat saham-saham yang hijau ya. Ketika saya bilang tadi syaratnya salah satu adalah uptrend, pastinya uptrend itu dia termasuk hijau ya. Mm-mm. Minimal ya dia itu kuning lah, tapi merah saya Mm-mm. jarang. Merah saya jarang. Tapi bisa saya hijau. Ya 90% misalnya saham yang saya lihat itu yang hijau. Dan yang hijau itu ada di top gainers. Jadi screeningnya pertama itu teman-teman pilih aja nih dari top gainers. Misalnya nih ya, saya bisa nemu saham-saham yang tadi yang dia menarik nih ya. Misalnya yang contoh-contoh saya yang hari ini yang saya Mm-mm. contohkan kayak misalnya eh, MTWI, MTWI. Ahab gitu ya, terus tadi Telkom, terus tadi Adaro, itu semua dari top gainers ya, itu semua dari top gainers ya, yang saya ambil gitu ya. Kalau teman-teman lagi live market, teman-teman mau kombinasikan pakai misalnya apa namanya running trade itu silakan. Tapi saran saya kalau memang teman-teman pengennya pakai cara saya, biasanya kalau ngelihat running trade kan agak pusing ya, Mm-mm. agak pusing ya. Ger. Saya Jalan pakai top terus. gainers aja gitu ya. Saya pakai top gainers aja. Saya pilih satu persatu yang masih menarik secara bid dan overnya seperti itu. Oke. Dan sebenarnya tambahan ya, kalau misalnya teman-teman terbiasa untuk melihat beberapa saham saja, di investasiku itu kita bisa memilih emiten-emiten apa saja yang mau dimasukin ke running trade. Jadi nggak perlu semua emiten itu jalan di running trade-nya, tapi teman-teman bisa pilih satu persatu di mana aja yang mau dilihat. Oke. Pertanyaan lagi yang selanjutnya. Ini deh. Dari Arif Widi. Kombinasi teknik apa yang buat trade swing? Ya. Kalau untuk swing sendiri saya tetap ya. Saya bid overnya juga harus lihat yang kayak tadi nih, kayak Adaro tadi yang saya misalnya menarik saya lihat ya sekilas ya, saya merasa menarik ya. Ini saya nemunya dari top gainers nih hari ini. Ya. Saya lihat Adaro tadi ya, dari overnya tadi yang teman-teman bisa lihat kalau di harga 4.000 itu ada ganjilan bandar ya. Ganjilan bandar ya. Sebesar 50.000 lot, 50.000 lot sama 40.000 lot. Ya, itu satu. Ya, ada dari analisa ganjilannya itu satu. Yang kedua saya lihat dari teknikalnya. Teknikalnya dia bisa membentuk pattern inilah. Yang penting dia ada pattern inilah. Jadi udah kita bisa meyakinkan ataupun
mengkonfirmasi kalau patternnya itu benar-benar benar-benar bisa nanti sesuai. Ya, benar-benar bisa sesuai. Karena teknikal itu teman-teman, teknikal itu kalau dari saya sendiri ya, teknikal itu nggak cocok ke semua saham. Ya, saya garis bawahi, teknikal itu nggak cocok ke semua saham. Ya, misalnya nih teman-teman ya, saya tanya misalnya ya, ada misalnya sahamnya Adaro misalnya ya, teman-teman pakai misalnya teman-teman misalnya pakai nih ya, pakai teknikal di saham Adaro. Terus teman-teman pakai teknikal di saham MTWI. Gitu ya. Mungkin teman-teman yang teknikal banget nih. Nah, Bang, ini gimana, Bang? Kalau saya bilang ya, kalau saya bilang itu tingkat keakuratannya jelas beda. Ya, jelas sih teman-teman ketika pakai teknikal lebih akurat di saham Adaro. Ya, dengan Adaro. Itulah makanya kita itu kombinasikan sama bid dan overnya. Iya, ya, kita kombinasikan sama bid dan overnya. Simpelnya begini deh. Teknikal itu apa sih? Gitu ya. Teknikal itu secara simpelnya kayak sebuah kemana sih arah orang, ya? Kemana sih misalnya orang itu bergerak? Misalnya nih ya, itu lebih ke historis nih misalnya. Nah, semakin banyak sampel, semakin akurat. Betul. Ya? Semakin banyak sampel, semakin akurat di teknikal. Misalnya nih, teman-teman pakai teknikal di saham-saham yang bid overnya cuma sepi-sepi begini nih. Cuman 19, terus misalnya 36, 760. Ya teman-teman lihat, ya akan merasakan yang stringnya itu gagal. Tapi kalau teman-teman misalnya nih ya ke saham-saham ini teman-teman cukup pakai teknikal pun aku rasa udah bisa nih. Misalnya nih ya ke saham ini nih. Ke saham yang aku sepil saham Bumi misalnya ya. Yang dia tebal-tebal begini nih ya. Teman-teman cocok banget pakai teknikal. Cocok banget ya, seperti itu. Jadi kombinasikan juga ke bid overnya ya. Bid overnya cocok nggak pakai teknikal. Seperti itu. Oke. Sip. Ini ada lagi pertanyaan dari contact_recalibrate. Investasiku kok nggak buat Achala Scalper sama Karyo malah pilih yang sebelah? Tidak. Kita bukan pilih-pilih, tapi Kak Karyo kita yang di bawah ini kan jauh sibuk nih di Kalimantan. Jadi sebenarnya kalau dia di Jakarta memang tadi mau dibuat, bukannya begitu Karyo? Iya, kebetulan dinas dan juga posisinya belum bisa mantau full benar-benar gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya kalian pengen banget nih bikin kelas trading saham bareng Karyo, kalian spam aja ke IG-nya Rionaldi Tarigan, kalian suruh pulang minta cuti gitu. Jadi nanti dia pulang dia bikin kelas gitu, karena investasi itu selalu menunggu, selalu terbuka gitu, tenang aja. Jadi kalian masih belum DM aja, dan kalian DM aja. Oke, mungkin ini bisa dibilang pertanyaan terakhir ya untuk malam hari ini. Kalau misalnya mau nanya-nanya lagi, boleh ke Instagramnya. Dari Diaschua90. Karyo, logikanya gimana ya? Ketika suatu saham naik, tapi overnya ditebelin. Kadang-kadang overnya diisi terus. Kalau situasi seperti itu, kita boleh HK nggak sih? Wah, aku beberapa kali mengalami juga bingung nih. Oke, logikanya gimana sih ya? Ketika misalnya overnya tebel, ya, overnya tebel, dan kadang-kadang diisi lagi ya. Nah, overnya tebel tadi kenapa saya bilang menarik karena memang posisinya bandar punya barang ataupun ada yang berusaha nakut-nakutin ya. Mungkin orang yang takut akan merasa dia langsung ngeciut ya. Mungkin orang yang tahu ternyata dia punya barang yang banyak. Nah, ketika over yang tebel ya diisi lagi, itu yang teman-teman pastiin tuh. Pastiin itu overnya bandar atau enggak. Ya, makanya tadi memang teman-teman bisa harus klik 2 kali tadi ya, mungkin di status teman-teman ya, apa masing-masing mungkin teman-teman melihat ini over tebel, tapi teman-teman nggak bisa pastiin itu overnya bandar atau enggak, ya overnya bandar atau enggak, ya. Nah, kalaupun misalnya diisi lagi biasanya ya, tapi menurut saya itu jarang ya diisi lagi kalau dia itu benar-benar over bandar, ya biasanya dia langsung cabut dan dia langsung angkat, biasanya seperti itu. Kalaupun dia isi lagi ya teman-teman harus jual pada saat itu juga. Kenapa? Itu adalah sinyal distribusi. Ketika ada over over ketika teman-teman itu sebelumnya tebal, terus teman-teman HK, terus teman-teman itu diisi lagi, itu sinyal distribusi. Ya, itu sinyal distribusi. Tapi ketika misalnya overnya itu dia bandar, nah itu biasanya enggak. Mereka cenderung mencabut overnya. Gitu. Oke. Jadi harus diperhatikan. Jadi teman-teman mungkin itu gimana? Iya, mungkin di situ teman-teman nggak melihat
itu over bandar atau over retail ya, retail. Biasanya itu lebih ke angka psikologis sih yang diisi lagi. Misalnya di angka 120, 150 itu diisi lagi biasanya Oke. di angka-angka psikologis. Oke, siap kalau begitu. Untuk menutup malam hari ini tentunya terima kasih seperti biasa kepada Karyo yang telah menyempatkan waktunya sudah 1 jam gitu ya. Ini pertanyaannya masih ada beberapa tapi nggak sempet aku bacain. Next time tenang aja. Beberapa bulan lagi pasti kita live IG terus kok selama Morfus kerjasama dengan investasiku. Tenang aja, jangan sedih gitu ya. Kalau misalnya kalian mau belajar lebih lanjut, mau tahu lebih banyak, kalian tinggal follow Instagram investasiku, Morfus, aku Priska Priscilla, Rionaldi Tarigan. Terus tinggal chat aja, cari tahu gimana cara untuk join ke komunitasnya. Spill akun IG, nah barusan aku udah spill ya kan. Nanti kalau misalnya mau kayak aduh apa tadi nggak kedengeran, buka aja di feeds-nya itu ada muka saya dan muka Karyo ini gitu. Jadi tinggal diklik follow aja gitu gampangnya ya. Jadi bisa dikatakan konklusi malam ini, bid over itu adalah salah satu teknik yang sangat penting untuk kalian terutama scalper dan swinger dan juga ditambah konfirmasinya dengan technical analysis. Apabila sudah terlihat angka-angka yang aneh dan berbeda dibandingkan angka-angka lainnya, itu sudah dapat dipastikan 80% deh. 80% itu fake. Untuk memastikannya, diklik 2 kali gitu kan. Sesimpel diklik 2 kali biar jadi 100%. Di sekuritas masing-masing. Tentunya di investasiku. Kalau di sekuritas lain, nggak tahu mungkin butuh kliknya panjang. Nggak tahu kan? ya. Iya kan, nggak ada yang tahu. Oke, kalau gitu, thank you so much Karyo dan thank you so much teman-teman di sini yang udah join sama live kita. Seru banget dan jangan lupa sebenarnya aku adain rutin di setiap hari Rabu gitu ya untuk komunitas-komunitas yang mau bekerja sama dengan investasiku gitu ya. Nah ini ada yang salam Kalimantan Barat dari untuk Karyo dari Rahman. Mungkin kalian bisa ketemu gitu kan kalau aku soal terlalu jauh. Ke Kalimantan Timur, gitu. silakan datang. Oh ditungguin, open Ditunggu. Oke. Boleh Kak Rahman kalau mau belajar langsung gitu kan biar face to face tuh diundang langsung. Oke, kalau gitu thank you so much semuanya. Thank you Karyo, thank you teman-teman udah follow. Buat yang mau belajar silahkan langsung follow investasiku, Morfus, Priska Priscilla dan Rionaldi Tarigan. Aku Priska Priscilla, sampai jumpa investasiku for better tomorrow. Dadah. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa di-share.